Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram gambar. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, anak-anak, sebelum membuat diagram, kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai diagram yang akan kamu buat. Misalnya, membuat diagram tentang kelengkapan bangunan sekolah, atau diagram tentang kelengkapan buku di perpustakaan, atau bisa juga diagram tentang jumlah pengunjung di sebuah kebun binatang. Nah, carilah informasi mengenai data-data yang ada dan pastikan semua data tercatat dengan lengkap. Kemudian sajikan hasilnya dalam bentuk tabel ya. Oke anak-anak, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini ya. Nah, oke anak-anak, di sini ada data jumlah pengunjung kebun binatang dalam 1 minggu. Nah, bentuknya dalam bentuk tabel ya. Ada hari Senin sampai hari Minggu, kemudian di setiap harinya sudah ada banyaknya pengunjung. Nah, sekarang kita akan membuat diagram batang tentang jumlah pengunjung kebun binatang dalam waktu 1 minggu. Siapa yang masih ingat membuat diagram batang itu bagaimana ya? Oke, coba anak-anak ingat materi pada minggu kemarin ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membuat diagram batang ya. Jangan lupa diberi judulnya terlebih dahulu. Jumlah pengunjung kebun binatang dalam 1 minggu. Pertama, kita akan membuat garis mendatar dan juga garis tegak lurus. Nah, untuk garis yang tegak lurus itu adalah banyaknya pengunjung. Tentunya banyaknya pengunjung dalam setiap harinya ya. Kita akan tulis angkanya mulai dari 10. Loh, mengapa dari 10? Coba anak-anak lihat tadi tabelnya. Tabelnya itu menunjukkan jumlah yang paling banyak itu 100. Maka kita tidak mungkin menuliskan angka dari 1 sampai 100. Maka kita akan buat pola bilangan yang loncat 10. Maka setelah 10 itu adalah 20, kemudian 30, kemudian 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oke, cukup sampai 100 saja ya anak-anak ya. Nah, kemudian untuk garis mendatarnya itu adalah hari. Ya, nama-nama hari tadi mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan yang terakhir adalah Minggu. Oke, untuk hari Senin kita akan membuat batang ya, atau bentuknya persegi panjang sampai angka 40. Mengapa sampai 40? Ya, karena jumlah pengunjung pada hari Senin itu adalah 40 orang. Kemudian untuk hari Selasa. Untuk hari Selasa itu sampai angka 50. Kemudian hari Rabu itu pengunjungnya 70. Kemudian untuk hari Kamis pengunjungnya 80. Kemudian untuk hari Jumat pengunjungnya berjumlah 30. Untuk hari Sabtu jumlah pengunjungnya 90. Dan yang terakhir hari Minggu jumlah pengunjungnya itu adalah 100. Oke anak-anak, bagaimana? Mudah ya membuat diagram batang? Iya. Nah anak-anak,
Berdasarkan diagram tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal sebagai berikut. Misalnya yang pertama, jumlah pengunjung paling banyak yaitu hari Minggu, yaitu sejumlah 100 pengunjung. Kemudian yang nomor 2, jumlah pengunjung yang paling sedikit itu adalah di hari Jumat, yaitu sejumlah 30 pengunjung. Nah, sekarang jumlah pengunjung dalam satu minggu, maka kita akan jumlahkan pengunjung hari Senin sampai hari Minggu. Jumlah pengunjung hari Senin itu ada 40, hari Selasa 50, hari Rabu 70, hari Kamis 80, hari Jumat itu 30, hari Sabtu 90, dan yang terakhir hari Minggu itu berjumlah 100. Nah, kira-kira kalau dijumlahkan semua hasilnya berapa ya? Oke, coba anak-anak hitung dulu. Yang teliti menghitungnya. Oke, betul sekali, yaitu 460 ya. Nah, itu tadi anak-anak bahwa dari diagram batang kita bisa mengetahui beberapa informasi, bisa juga jumlah yang paling banyak atau yang paling sedikit, bisa juga selisih, bisa juga jumlah seluruhnya, kemudian bisa juga jumlah dari beberapa hari, misalnya hari Minggu ditambahkan dengan hari Jumat. Oke, bisa ya anak-anak ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan mencoba menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Jika sebelumnya anak-anak sudah pintar sekali ya menyajikan data dalam bentuk diagram batang, nah sekarang kita akan belajar tentang diagram gambar. Nah, kita dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Pada diagram gambar bisa menggunakan gambar atau simbol yang mewakili beberapa data. Oke, supaya lebih mudahnya kita akan langsung ke sebuah contoh ya. Nah, perhatikan data buku di perpustakaan di SD Jaya. Nah, di sini ada jenis buku yaitu buku pelajaran, jumlahnya 50. Kemudian buku pengetahuan itu jumlahnya 20, buku cerita anak itu jumlahnya 40, kemudian buku ensiklopedia itu jumlahnya 30. Nah, berdasarkan data di atas, kita dapat membuat diagram gambarnya. Misalnya, kita menggunakan gambar atau simbol buku seperti ini ya anak-anak ya. Nah, untuk menggambarkan simbol buku ini mewakili 10 buku. Jadi, satu gambar buku ini mewakili 10 buku. Ya, coba anak-anak ingat ya, satu gambar buku itu mewakili 10 buku. Nah, sekarang kita akan membuat diagram gambarnya. Coba anak-anak perhatikan ya. Oke anak-anak, kita akan menggambarkan diagram gambar. Nah, langkah-langkahnya itu hampir sama seperti anak-anak membuat diagram batang ya. Oke, yang pertama kita akan membuat kolom atau tabel seperti gambar. Kemudian pada bagian bawah kita tuliskan jenis bukunya, yaitu buku pelajaran, buku pengetahuan, buku cerita anak, dan yang terakhir adalah buku ensiklopedi. Nah, sekarang coba anak-anak ingat-ingat kembali. Satu gambar buku itu mewakili 10 buku. Ya, simbol buku tersebut itu mewakili 10 buku. Nah, oke anak-anak, buku pelajaran tadi jumlahnya berapa ya? Ada 50. Maka kita akan menggambarkan simbol buku tersebut sebanyak berapa ya? Iya, betul sekali, 5 simbol. 1, 2, 3,
4, 5. Kemudian untuk buku pengetahuan itu ada 20. Maka kita akan menggambarkan simbol bukunya sebanyak 2. Betul sekali. 1, 2. Kemudian untuk buku cerita anak jumlahnya itu ada 40. Maka kita akan menggambarkan simbol bukunya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk buku ensiklopedi itu ada 30. Maka kita akan menggambarkan simbol bukunya sebanyak 3. 1, 2, 3. Oke anak-anak, itu tadi cara membuat diagram gambar. Mudah ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan membaca diagram gambar. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu diagram laporan Lani mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewatinya. Nah, di sini ada jalan Mawar, kemudian ada jalan Anggrek, jalan Kamboja, dan jalan Lili. Nah, untuk simbol gambar rumah itu mewakili 5 rumah. Jadi, gambar rumah atau simbol rumah di setiap jalan itu mewakili 5 rumah. Nah, sekarang jika ada pertanyaan, banyaknya rumah di jalan Mawar yaitu berapa ya? Oke, sekarang kita hitung banyaknya simbol atau gambar rumah di jalan Mawar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 simbol rumah. Maka 9 itu kita kalikan 5. Ya, karena 1 simbol rumah itu mewakili 5 rumah. Jadi 9 dikalikan 5, yaitu hasilnya 45. Nah, jadi banyaknya rumah di jalan Mawar itu ada 45. Sekarang pertanyaan yang kedua. Lani melihat 20 rumah di jalan apa ya? Oke anak-anak, nah sekarang kita akan menghitung banyaknya rumah di setiap jalan. Di jalan Mawar tadi kita sudah menghitung hasilnya 45. Nah sekarang di jalan Anggrek. Jalan Anggrek itu ada 10 simbol rumah. Maka 10 dikalikan 5, yaitu 50. Kemudian di jalan Kamboja itu ada 4 simbol rumah, berarti 4 dikalikan 5, yaitu 20. Kemudian di jalan Lili itu ada 8 simbol rumah, maka 8 dikali 5, yaitu 40. Nah, dari hasil perkalian tersebut, maka Lani melihat 20 rumah di jalan Kamboja. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, menghitung banyaknya rumah di setiap jalan yang dilewati Lani. Oke, pertanyaan berikutnya. Jumlah rumah yang paling banyak terdapat di jalan apa ya? Oke, karena tadi anak-anak sudah menghitung perkaliannya, menghitung jumlah rumahnya, maka anak-anak dapat melihat rumah yang paling banyak yaitu di jalan Anggrek. Oke, sekarang jika ada pertanyaan, jumlah rumah di jalan Lili dan Mawar. Nah, di jalan Lili itu ada 40 rumah. Maka 40 ditambah
di jalan mawar ada 45, maka 40 ditambah 45. Hasilnya yaitu 85. Nah, sekarang jika pertanyaannya seperti ini, jumlah seluruh rumah yang dilewati Lani yaitu, maka anak-anak harus menjumlahkan semua rumah yang dilewati oleh Lani. Di jalan mawar itu ada 45, di jalan anggrek 50, di jalan kamboja 20, dan di jalan lili itu 40. Nah, kita jumlahkan semua. 45 ditambah 50 ditambah 20 ditambah 40. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Ya, betul sekali, yaitu 155. Bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk membaca diagram gambar. Yang penting anak-anak harus teliti saat membaca diagram gambar. Oke anak-anak, demikian ya penjelasan materi untuk kali ini. Anak-anak kali ini sudah belajar tentang diagram batang dan juga diagram gambar. Semoga bermanfaat ya. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.